Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Vivi Rahayu akan menemani Anda dalam Oase. Baik sahabat Oase, setiap manusia pasti ingin mencari kesempurnaan dalam hidupnya, baik kesempurnaan secara fisik, materi, maupun intelektual. Jika hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka akan mengakibatkan ketidakpercayaan diri yang mana akan terus-menerus menguasai diri sendiri mereka dan berujung pada rasa insecure. Berkaitan dengan insecure, maka judul kita pada hari ini yaitu merubah insecure menjadi bersyukur. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Baik, kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Alma, gimana nih untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Kak Alma. Jadi ini kita langsung aja ya Kak Alma diskusi terkait dengan judul kita yaitu mengubah insecure menjadi bersyukur nih. Nah, saat ini kan di era sekarang ini yang mana teknologi ini kan semakin maju ya, yang mana media sosial juga sudah banyak bermacam-macam gitu. Nah, terutama bagi para remaja nih, yang mana para remaja saat ini sedang tren-trennya nih kata-kata yang namanya insecure, atau ada beberapa remaja yang merasakan rasa insecure tersebut. Sebenarnya nih Kak Alma, bagaimana sih pandangan Islam ini terkait dengan rasa insecure? Baik, sahabat Oase dimanapun Anda berada. Jadi terkait insecure ya Kak Vivi. Insecure itu kan salah satu yang ada di dalam suatu perasaan gitu, yang ada dalam jiwa seseorang gitu. Di mana insecure itu bisa terjadi, bisa dirasakan oleh setiap manusia. Insecure itu merupakan hal yang normal karena sebuah perasaan yang manusiawi gitu. Semua orang pasti merasakannya, rasa insecure itu, baik dia orang soleh ataupun orang yang nakal gitu. Semuanya pasti pernah merasakan insecure gitu. Tapi di dalam Islam gitu, ada insecure yang emang nggak boleh gitu. Dimana insecure itu bisa menjauhkan diri kita sama Allah, dan juga insecure itu membuat pikiran kita itu malah nggak karuan, malah bisa overthinking ataupun kita terus-terusan memikirkannya. Nah, insecure itu kan banyak sekali memberikan dampak negatif terhadap diri kita gitu, baik yang mana dampak positifnya itu lebih sedikit daripada dampak negatifnya. Dan dalam Islam, ketika sebuah perbuatan itu mengakibatkan banyaknya dampak negatif, maka itu tidak diperbolehkan. Karena insecure itu kan banyak sekali dampak negatif yang akan seseorang itu terima gitu. Jadi ketika seseorang itu diperbolehkan untuk insecure apabila dia insecure terhadap akhirat. Contohnya, ketika kita melihat nih anak usia di bawah umur 5 tahun dia udah menghafal Al-Quran, nah itu bisa kita boleh insecure untuk kita bisa memotivasi diri kita sendiri agar lebih dekat sama Allah. Kalau kita insecure terhadap dunia, misalkan masalah fisik atau kemampuan ataupun penampilan dan hal lain sebagainya, nah itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena itu nggak ada gunanya buat diri kita sendiri. Oke, baik. Jadi insecure ini sebenarnya tidak hanya di kalangan para remaja ya, tapi baik masih anak-anak ataupun orang dewasa juga bahkan pernah yang namanya merasakan insecure gitu. Tapi untuk saat ini ya kalau kita lihat di di media sosial gitu kan, terkadang anak-anak remaja ini sangat sekali terpengaruh terkait dengan insecure. Misalnya yang pertama masalah fisik nih, ya pokoknya intinya yang pertama tuh yang menyebabkan rasa insecure tinggi itu kalau dilihat secara fisik, yang mana kalau misalnya kita lagi scroll media sosial gitu, misal kita ini kayak ada rasa tumbuh insecure, entah itu terlihat wah dia lebih cantik atau ganteng atau bagaimana, itu kan sangat mudah sekali nih bagi para remaja sekarang. Nah kemudian padahal sebenarnya kan Allah itu kan bukannya menciptakan manusia, menciptakan makhluk itu dengan sebaik-baiknya ya Kak Alma ya. Karena setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Ketika seseorang itu merasa insecure kan karena dia itu
merasa kurang gitu terhadap orang lain. Padahal orang yang insecure itu dia tuh punya kelebihan tapi dia belum bisa menggali kelebihan tersebut. Yang mana kalau dia insecure malah orang itu overthinking lah, rendah diri lah, merasa kayak saya tuh nggak sehebat dia, saya tuh nggak kayak dia gitu. Nah di situ ada apa ya, faktor untuk kita semakin nggak bisa berkembang karena adanya insecure tersebut. Jadi ketika kita melihat seseorang itu punya kelebihan, maka kita gali kelebihan kita apa gitu, agar kita nggak ada tuh namanya insecure. Dan bisa menutupi kekurangan pada Iya, diri betul. kita pastinya. Jadi jangan fokus terhadap kekurangan yang kita alami, yang ada dalam diri kita, tapi kita harus fokus terhadap mengembangkan kelebihan yang ada dalam diri kita. Iya baik, jadi terkadang menurut kita ini kita nggak mampu gitu, tapi padahal sebenarnya menurut orang lain ini bahkan ada orang lain yang ingin di posisi kita gitu Iya, ya. karena itu kelebihan yang kita tidak sadari bisa dilihat oleh orang lain. Jadi intinya jangan fokus terhadap kekurangan, tapi kita fokus terhadap kelebihan diri kita agar kita nggak tahu gitu, nggak bisa namanya itu insecure itu seperti apa. Oke baik, nah itu tadi terkait dengan pandangan Islam nih terhadap rasa insecure itu. Kemudian nih Kak Alma, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab nih menurut Kak Alma deh, penyebab besar dari rasa insecure tersebut? Baik, penyebab dari rasa insecure ya. Menurut psikolog klinis Melanie Greenberg, beliau mengatakan ada 3 penyebab ketika seseorang itu insecure. Yang pertama adanya kegagalan atau penolakan. Jadi misalkan seseorang nih Kak Pipi, dia itu melakukan suatu hal yang dia inginkan, tapi dia gagal. Nah di situ ada faktor, ada rasa kayak kita tuh, ya yang saya lakukan itu gagal gitu, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Nah di situ ada faktor, ada unsur insecure yang tumbuh dalam diri kita. Kita merasa kok orang lain bisa gitu, kita nggak bisa. Dan juga adanya penolakan dari pihak manapun gitu. Misalkan kita melakukan suatu hal yang menurut kita itu udah bagus terus ditolak sama orang gitu. Nah di situ juga ada timbul rasa insecure. Lalu yang kedua, faktor ketika seseorang itu insecure adalah adanya kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu bisa dari kerabat, keluarga ataupun tetangga gitu. Dimana ketika misalkan teman kita nih Kak Pipi, orang teman kita tuh ngomong kayak gini, kamu gendutan ya, kamu kurusan gitu. Nah di situ kan ada kecemasan sosial gitu. Kita merasa iya ya saya gendut gitu, gimana ya cara nuruninnya, saya nggak pede keluar, saya nggak pede tampil gitu di depan layar gitu. Oke baik, nah itu tadi baru beberapa ya Kak Alma dari penyebab rasa insecure. Tapi kita jeda sejenak, dan untuk sahabat Oase tetap bersama kami dalam Oase.